Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ayuhat tulab fi hadhihi lailah as-sa'idah insyaallah sana bahas an madati at-tawabi'. Jadi kita akan membahas tentang tawabi' ya. Mohon maaf sebelumnya karena saya membuat video ini dadakan karena ada kendala teknis gitu ya. Jadi yang penting intinya di sini rangkumannya sudah saya rangkumkan. Ini ada 4 poin yang harus kita pelajari di judul tawabi ini. Mubasyarah nabda ya. Jadi tawabi adalah segala sesuatu yang mengikuti kata di depannya dalam hal hukum bacaannya. Jadi kemarin kita sudah belajar ada naat man'ut, itu juga mengikuti ya mengikuti kata di depannya. Na'tun itu sifatnya, kemudian man'ut itu yang disifati. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana na'atun dan man'ut itu kaidahnya ya, harokatnya harus sama, kemudian jumlahnya misalkan kita membuat kalimat kata depannya musanna berarti sifatnya juga harus musanna dan lain sebagainya. Nah, ini sama sama halnya seperti yang lainnya ya, mirip-mirip dengan na'tun dan man'ut. Jadi tawabi itu intinya segala yang mengikuti depannya. Jadi pengikut gitu ya. Nah, di sini tuh ada 4 ya dalam bahasa Arab itu. Yang pertama adalah yang namanya atof maktuf. Jadi atof maktuf itu atof itu yang kata yang mengikuti, sedangkan maktuf adalah kata yang diikuti, gitu ya. Jadi ini juga harus sama dalam hal segi harokatnya, dalam jumlahnya, dan lain-lain. Nah, atof maktuf mempunyai alat penyambung. Nah, bedanya dengan na'atun man'ut, kalau atof maktuf ini punya alat di tengah-tengahnya. Ya, alatnya itu ada wa ataupun au. Nah, ini adalah alatnya atof maktuf. Jadi alat untuk menyambungkan antara kata yang mengikuti dan kata yang diikuti. Ini tengah-tengahnya pasti ada huruf wa-nya. Jadi kalau Anda menemukan satu kalimat kemudian ada wa-nya, berarti kata sebelumnya itu adalah ada hubungannya dengan kata setelahnya, begitu ya. Nah, langsung aja biar tidak bingung kita masuk kepada contoh. Aqra'u al-kitaba wa al-majallata. Nah, saya yakin Anda semua sudah tahu artinya ya. Saya membaca buku wa dan al-majallata ataupun dan majalah. Nah, di sini ada kaidah. Atof adalah kata yang terdapat setelah huruf atof. Nah, atau yang mengikuti. Jadi kalau misalkan kata al-majalah, ini kan dia terletak di setelah huruf wa. Berarti dia menjadi atofnya. Yang mengikuti. Kemudian maktuf, kata yang terletak sebelum huruf atof atau yang diikuti. Nah, begitu ya, sudah jelas saya kira. Yang setelah wa itu namanya atof, sebelum wa namanya maktuf. Nah, itu cara simpelnya seperti itu. Kemudian silakan diperhatikan harokatnya. Harokat yang pertama dan yang kedua itu sama-sama ya, di sini fathah. Jadi kita harus tahu i'rabnya terlebih dahulu. Dia posisinya sebagai apa? Aqra'u, saya membaca. Saya sebagai fa'ilnya, terus qara'a yaqra'u adalah fi'lnya. Saya membaca. Jadi aqra'u ini sudah mencakup fi'lun dan juga fa'il. Nah, al-kitaba dia menjadi objeknya ya. Kita kan kemarin sudah belajar maf'ulun bih ya. Jadi dia termasuk maf'ulun bih. Apa yang saya baca? Yang saya baca adalah buku. Nah, maka di sini alkitab bukan harokatnya menjadi alkitabu, tapi menjadi alkitabah karena dia adalah maf'ulun bih. Nah, jadi posisi alkitabah ini maf'ulun bih dan juga sebagai maktuf. Kemudian wa di sini adalah huruf ataf dan kemudian majalah. Nah, majalah ini harokatnya mengikuti maktufnya. Atof ini berarti mengikuti maktufnya. Di sini kedudukannya dia sebagai maf'ulun bih, harokatnya fathah, maka di sini juga harus fathah. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada na'tun man'ut. Na'tun man'ut ini kita sudah jelaskan. Nah, na'at man'ut ini kita sudah bahas ya, intinya sifat dan juga yang disifati. Na'tun sifat, man'ut yang disifati.
Saya ulas sedikit, contohnya adalah Alkitabu al-jadidu. Nah, ini kitabu, nah harokatnya marfu, maka naktonya sifatnya harus mengikuti man'utnya. Nah, sama-sama harus dalam segi harokatnya harus sama, mudzakkar muannasnya juga harus sama, kemudian jumlahnya harus sama. Begitu ya. Ini saya kira sudah kita bahas secara jelas. Selanjutnya yaitu adalah taukid. Nah, taukid ini artinya adalah penegasan. Jadi kalau misalnya Anda pasti pernah ya mendengar penegasan di dalam bahasa Arab. Jadi kalau misalkan ada kata Ja'a Muhammadun. Nah, itu Muhammad datang. Nah, Muhammad datang itu kan hanya jumlahnya hanya begitu saja ya, tidak terperinci gitu loh. Nah, bisa saja Muhammad datang tapi di belakangnya ada orang, bisa saja Muhammad datang memakai sepeda atau membawa buku dan lain-lain. Jadi kan tidak ada penegasannya, jadi hanya kalimat biasa. Nah, di taukid ini ditegaskan adanya penegaskan dalam konteks Muhammad datang itu. Muhammad datangnya itu bagaimana begitu loh. Nah, ada penjelasannya. Nah, menegaskan kata sebelumnya ya. Jadi taukid ini gunanya menegaskan kata sebelumnya atau ada sesuatu yang ditegaskan berarti di sini ya. Harokat taukid itu mengikuti kata yang ditegaskan. Kita ambil contoh. Ja'a Muhammadun. Muhammad datang, ya. Nah, biasa ya. Muhammad bisa saja datang dengan temannya, bisa saja datang membawa buku dan lain-lain. Tapi ketika ada kata Ja'a Muhammadun nafsuhu. Nah, jadi bentuk-bentuk taukid ini ada banyak ya. Di buku sudah banyak ya, contohnya ini saya ambil satu saja. Nafsuhu itu artinya adalah dirinya sendiri. Jadi di sini Muhammad datang benar-benar sendirian, nggak ada temannya, nggak ada saudaranya dan lain-lainnya. Begitu ya. Jadi Muhammad ini sesuatu yang ditegaskan, orang yang ditaukidkan gitu loh. Nah, nafsuhu ini adalah taukid, penegasannya, bentuk penegasannya. Nah, harokatnya karena Muhammadun ini harokatnya adalah domah marfu karena dia berkedudukan sebagai fa'il, subjek, pelakunya ya yang datang. Nah, dia akan menjadi fa'il. Maka taukidnya, harokatnya juga menyesuaikan sesuatu yang ditegaskan tersebut. Di sini Muhammadun, maka di sini nafsuhu ya, harokat taukidnya juga domah atau marfu. Nggak boleh nafsahu, nggak boleh nafsihi seperti itu. Jadi Muhammad benar-benar datang sendirian, begitu ya. Nah, ada bentuknya banyak, ada kulluhu dan lain sebagainya, di buku sudah dicontohkan. Selanjutnya yang keempat adalah badal mubadal minhu. Jadi badal itu adalah pengganti ya, menggantikan. Menggantikan ini bisa menggantikan semuanya, seperti domir ya. Jadi kalau misalkan Muhammad bisa digantikan dengan huwa. Nah, itu semuanya keseluruhan. Tapi bisa juga digantikan sebagiannya saja. Nah, kalau misalkan kita mau menggantikan sebagiannya saja, contohnya seperti ini. Qara'tu al-Qur'ana. Ini masih kalimat biasa ya, nggak ada badalnya. Saya membaca Al-Qur'an. Bisa saja Anda membacanya satu Qur'an dibaca ketika itu juga. Begitu ya. Jadi tidak ada penjelasannya. Saya membaca Al-Qur'an itu membaca berapa juz, membaca berapa bagian, atau membaca semuanya. Nah, jadi masih biasa ya, nggak ada penggantian di sini. Lalu ketika kita ingin menjelaskan kalau misalkan kita membaca Al-Quran hanya sebagiannya saja, nah kita beri badal ini ya, jadi beri penggantinya. Lalu ketika sudah kemasukan badal, badal itu juga bentuknya sama kayak taukid, banyak sekali bentuknya. Nah, bentuk-bentuknya itu sudah dicontohkan di buku. Di sini saya ambil satu contoh ya. Kita ambil kata nisfun. Nisfun itu kan artinya adalah setengah ya, setengah. Nah, qara'tu al-Qur'ana, saya telah membaca apa yang saya baca, Al-Qur'an. Nah, bukan semua Al-Qur'an saya baca, tapi nisfahu, setengahnya. Jadi saya telah membaca Al-Qur'an setengahnya. Nah, setengahnya itu berarti namanya badal. Ya, jadi menjelaskan gitu loh.
menjelaskan bahwasanya saya membaca itu enggak semuanya, begitu ya. Nah, badal ini pengganti ya artinya ya. Ada yang digantikan, ada yang dijelaskan dengan maksud menggantikan ini, yaitu namanya mubaddal minhu. Nah, di sini mubaddal minhunya adalah Al-Qur'an. Nah, karena Al-Qur'an ini juga berkedudukan sebagai maf'ulun bih, karena qara'tu ini sudah mengandung fi'lun fa'il. Apa yang saya baca? Yang saya baca objeknya adalah Al-Qur'an, maka harokat daripada badal itu menyesuaikan apa yang digantikan. Jadi menyesuaikan depannya ya. Di sini maf'ulun bih harokatnya fathah, maka badalnya juga harokatnya juga fathah. Nah, hu ini kembali kepada Al-Qur'an, sama ya, nafsuhu ini hu-nya kembali kepada Muhammad. Begitu ya. Nah, saya kira itu tadi penjelasan tentang tawabi. Tafadhol bisual. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Syukron.